Jadi apa yang dapat kita simpulkan dari filmnya Ibu Lili dan Pak Rusli tadi, yaitu ketika jenengan berpenghasilan bulanan, jenengan bisa menggunakan sistem amplop. Dan ketika jenengan berpenghasilan harian, jenengan bisa menggunakan sistem catatan kas harian seperti itu. Jadi seperti apa sistem amplop itu? Kalau sistem amplop itu seperti ini, Bu. Jadi jenengan tulis di amplop itu kebutuhan pokoknya jenengan apa. Misalkan ada SPP anak, ada listrik, ada untuk belanjanya jenengan. Dan ini pun tidak harus misalkan SPP-nya anaknya jenengan 20.000. Itu juga nggak harus dalam hari itu SPP-nya anaknya jenengan harus diisi 20.000. Misalkan jenengan punya uang hanya 5.000, boleh dimasukkan cuma 5.000. Nah, digabungkan dengan penghasilannya jenengan besoknya lagi, seperti itu. Kalau catatan kas harian itu seperti ini, Bu. Jadi misalkan jenengan pada tanggal 3 Februari upahnya jenengan berapa, kebutuhan untuk masak berapa, tabungan untuk Dewi berapa, seperti itu. Di hari kedua upah suami jenengan itu berapa. Jadi kebutuhan pada hari itu jenengan tulis semua. Nah, contoh kebutuhan jenengan setiap bulan misalkan seperti ini, ada pulsa telepon dan arisan PKK. Ini kan kebutuhan bulanan, Bu. Jadi itu tidak harus misalkan arisan PKK-nya membayar 10.000. Tidak harus terpenuhi di penghasilannya jenengan di hari itu. Jadi misalkan penghasilannya jenengan cuma 5.000, tapi untuk pembayaran arisan PKK itu ada 10.000. Jadi ya ini cukup 5.000 itu saja. Bisa ditambahkan lagi di penghasilannya jenengan di kemudian hari di hari berikutnya, seperti itu. Nah, tadi Bu Lili dan Pak Rusli menggunakan sistem apa, Bu? Dalam keuangan rumah tangganya ada dua, yuk sistem apa? Amplop. Yang kedua sistem apa, Bu? Catatan harian. Nah, betul, catatan kas harian untuk yang berpenghasilan harian. Kalau yang sistem amplop untuk yang berpenghasilan apa, Bu? Bulanan. Nah, bisa bulanan atau mingguan seperti itu. Oke, kita jelaskan satu-satu ya, Bu ya. Dari mana dulu? Dari catatan kas harian apa dari yang amplop? Amplop. Oke, dari yang amplop saya jelaskan. Jadi, contoh penghasilannya jenengan dan suami ketika dijumlahkan misalkan jadinya 1 juta. Ini misalkan ya, Bu ya. 1 juta. Jadi bisa juga digabungkan, Bu. Sistem amplop ini menggunakan catatan harian, bisa digabungkan. Jadi misalkan jenengan penghasilan 1 juta, ditulis nih penghasilan setiap bulannya 1 juta. Kemudian kebutuhannya jenengan apa saja dalam 1 bulan. Misalkan dalam sehari jenengan kebutuhan untuk memasak, untuk belanja 10.000. 10.000 dikali 30 hari, berarti jadinya 300.000. Jenengan tulis dalam 1 bulan itu ditulis. Kemudian sisanya berapa untuk yang lain, misalkan apa kebutuhan pokok, Bu? Ada listrik, ada SPP, ada apa lagi ya, Bu ya? Apa lagi biasanya kebutuhannya jenengan setiap bulan? Misalkan untuk membayar air untuk yang tinggal di kota ya, Bu ya, seperti itu, atau kebutuhan pulsa. Soalnya kan kebutuhan pulsa itu bukan keinginan lagi ya, Bu ya, tapi kebutuhannya jenengan sehari-hari. Seperti itu. Nah, jadi misalkan penghasilan tadi 1 juta. Ditotal dari kebutuhannya jenengan semua, misalkan jenengan butuh dalam 1 bulan itu uang 900.000. Jadi dalam satu bulan penghasilannya jenengan 1 juta dikurangi 900.000, jadi sisanya berapa, Bu? 100.000. Nah, uang 100.000 itu bisa jenengan gunakan untuk menabung, atau kalau misalkan masih punya kebutuhan lain yang perlu dipenuhi, misalkan jenengan punya utang yang harus dibayar, utangnya 500.000. Jenengan dalam bulan itu masih punya uang sisa 100.000. Itu boleh dimasukkan ke dalam tabungan atau amplop seperti ini. Dan amplop-amplop seperti ini harus digunakan sesuai dengan kebutuhannya, seperti itu. Nah, kalau misalkan uangnya cuma cukup untuk membayar hutang pasti 100.000, dikumpulkan, Bu. Jadi jenengan kumpulkan, nanti ketika sudah 500.000 sesuai dengan jumlah hutang yang jenengan harus bisa dibayarkan untuk membayar hutang. Dan yang pasti kalau jenengan kepingin
keuangan jenengan sehat itu harus terencana setiap bulannya untuk yang berpenghasilan bulanan. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang catatan kas harian ini. Nah, catatan kas harian ini seperti apa? Seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi setiap harinya jenengan dan suami itu punya penghasilan berapa, dan dalam sehari jenengan butuh apa saja. Jadi nanti dijumlah, Bu, penghasilannya jenengan berapa dan suami, kebutuhannya berapa, pengeluaran yang harus dikeluarkan setiap hari jenengan jumlah juga. Misalkan jadi ini juga harus dikontrol setiap akhir minggu atau setiap akhir bulan, Bu. Untuk yang berpenghasilan harian boleh di akhir minggu, atau untuk yang berpenghasilan bulanan kontrolnya setiap akhir bulan. Jadi misalkan pengeluarannya pendapatannya 1 juta dalam seminggu. Nah, pengeluarannya 900.000, kan masih punya sisa 100.000, Bu, setiap minggunya. Nah, itu yang saya maksud bisa ditabung atau bisa digunakan untuk kebutuhan yang berjaga-jaga intinya. Misalkan jenengan yang kita nggak kepingin sih, Bu, ya, misalkan jenengan kesusahan atau anaknya jenengan ada yang sakit atau keluarga jenengan ada yang sakit dan penyakitnya itu tidak dibiayai oleh kisnya jenengan semua. Jadi kan jenengan masih punya tabungan untuk membayar kebutuhan tersebut. Atau yang lain, misalkan jenengan harus pergi keluar kota ke rumah saudara mendadak, dan jenengan bisa ngambil dari uang itu tadi, uang sisa setiap minggu atau setiap bulannya. Itu nggih, Bu, nggih. Jadi jenengan harus berhati-hati, Bu, dalam menghitung pendapatan dan pengeluaran. Kalau jenengan pengen pendapatan yang jenengan di keluarga itu sehat, pengen keuangan jenengan sehat, itu harus terencana dengan baik. Untuk apa? Untuk agar kebutuhannya jenengan bisa terpenuhi. Dan yang terpenting lagi, mengurangi keinginan, Bu. Jadi keinginannya jenengan itu bisa juga dipenuhi ketika di sini sudah ada sisa. Itu boleh untuk memenuhi keinginannya jenengan. Tapi kalau pendapatan jenengan masih tidak seimbang dengan pengeluaran, itu jenengan harus memperkecil lagi keinginannya jenengan. Tapi ketika sudah ada sisa, boleh digunakan. Gitu nggih, Bu, nggih? Jelas nggih? Kalau tidak ada yang ditanyakan bisa saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.